Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Sinta Gofreni Putri dengan NIM 223121044. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1B Fakultas Ilmu Tarbiyah, yang dimana sekarang saya akan mempresentasikan sebuah presentasi al-aswat yang berjulukan dengan bunyi dan proses terjadinya. Baik, di sini saya akan presentasikan sebuah presentasi yang berjulukan di awal tadi bunyi dan pengertiannya. Baik, memasuki slide pertama, yaitu pengertian bunyi. Bunyi merupakan gejala yang dapat didengar oleh manusia akibat adanya benda yang bergetar seperti sinar gitar, gerbutala, dan diafragma. Loudspeaker. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi 20.000 Hz, namun kemampuan untuk mendengarkan bunyi di rentang frekuensi tersebut menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Rentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia disebut audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih rendah dari 20 Hz disebut infrasonik, dan yang lebih tinggi dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 1. Bunyi segmental dan 2. Bunyi suprasegmental. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besarnya terbagi menjadi 4, yaitu proses keluarnya bunyi dari paru-paru, proses fonasi yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan, 3. Proses artikulasi yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator, dan 4. Proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Ladefogen 1973, 213. Bunyi termasuk gelombang longitudinal, artinya bunyi membutuhkan media dalam perambatannya. Media tersebut bisa berupa zat padat, zat cair, atau gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi memiliki cepat rambat yang tidak terlalu kuat, oleh karena itu bunyi membutuhkan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah ketika ada petir, maka yang lebih dahulu kita sadari adalah cahaya dari petir tersebut, kemudian baru bunyi yang terdengar. Fenomena ini dikarenakan cepat rambat gelombang cahaya jauh lebih cepat dibandingkan cepat rambat gelombang bunyi. 1. Proses terjadinya bunyi pada manusia berkaitan dengan bunyi atau suara manusia. Menurut Suhendra Yusuf 1998-37, bunyi bahasa dihasilkan dari 3 bagian organ tubuh manusia, yaitu paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga mulut, dan hidung. Bunyi ini bermula saat udara yang ada dalam paru-paru dihembuskan keluar secara kuat. Untuk menghembuskan udara itu, paru-paru harus menekan udara agar melalui batang tenggorokan. Untuk dapat menghasilkan udara yang mencukupi bagi pengucapan, diperlukan tekanan udara yang stabil. Selanjutnya adalah pengertian suara. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitude yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suara atau bunyi biasanya merambat melalui udara. Menurut Low, 1999, seorang pakar multimedia mendefinisikan bahwa suara adalah sesuatu yang timbul akibat dari tekanan udara yang berubah yang menjangkau hingga gendang telinga manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis suara. Jenis-jenis suara umumnya juga berbeda antara pria dan wanita. Jenis suara pria antara lain tenor, bariton, dan bass. Sedangkan jenis suara pada wanita adalah soprano, mezzo-soprano, dan contralto. Selanjutnya yaitu pengertian alat ucap. Yang dimaksud alat ucap adalah organ bagian atas dari pangkal tenggorok yang merupakan ruang akustik atau filter bunyi yang digetarkan atau telah dihasilkan oleh pita suara. Menurut Suhendra 1998-40, atau bagian tubuh yang ikut menentukan baik secara langsung atau tidak langsung bervariasinya bunyi bahasa. Secara umum, alat ucap sebagai berikut. Selanjutnya adalah dalam presentasi saya terdapat gambar sebuah organ bicara yang terdiri dari exolabial yaitu bibir bagian luar, endolabial bibir bagian dalam, dental itu gigi, alveolar gusi, pas alveolar bagian atas gusi, prepalatal langit-langit keras bagian depan, palatal langit-langit keras, velar langit-langit keras,
uvular, anak tekak, Pharyngeal, rongga kerongkongan, glotal, pangkal tenggorok, epiglotal, epiglotis, dan radikal, akar lidah, dorsum, pangkal lidah, medium, tengah lidah, lamina, daun lidah, apek, ujung lidah, endolaminal, bawah lidah. Semua tertera dalam gambar tersebut, jadi bisa dilihat dari gambar tersebut. Baik, itu tadi presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, baik disengaja atau tidak disengaja, karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Berakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.